Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhi, kenapa antum? Alhamdulillah, saya punya anak laki-laki namanya Abdurrahman. Kapan? Nanti setelah menikah. Ini Masya Allah. Nikah aja belum, kenapa bisa memberikan kabar gembira? Antum kenapa, akhi? Itu dia, akhi boy tiba-tiba seperti itu. Orang bingung. Akan bubar pengajian kalau ustaznya begitu. Ya. Jadi mustahil ada orang memberikan kabar gembira ketika bayinya belum lahir. Tapi kemuliaan Nabi Muhammad SAW menjadikan seorang Nabi Isa belum lahir, nabinya sudah merasakan gembira dan memberikan kebahagiaan pada umatnya. Kalau bukan Nabi Muhammad, mustahil. Ada kemuliaan tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW. Setiap Rasul menantikannya. Nabi Isa menantikan. Masa antum tidak menantikan itu? Jadi kalau ada orang menolak maulid dalam arti waktu kelahirannya, maka dia telah ingkar pada Nabi Muhammad SAW. Maulud Nabi Ibrahim AS. Antum kenal Nabi Ibrahim? Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, keduanya meninggikan bangunan Ka'bah. Setelah selesai bangunan Ka'bah ditinggikan, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Apa doanya? Doa maulud. Lahirnya, bayinya. Nabi terakhir yang lahir di samping Ka'bah, yang ditinggikan oleh keduanya. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ayat 127-nya. Setelah selesai meninggikan bangunan pondasi Ka'bah ini, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Di antara doanya ayat 129-nya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon utus seorang rasul dari kalangan mereka di tempat ini yang lahir di sekitaran ini. Jadi ada rasul yang lahir di dekat sekitaran Ka'bah. Hasil penelitian, tidak ada rasul satupun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, silahkan cek. Kami baru kembali dari sana dan sampai sekarang tempat dilahirkannya masih ada dan disamarkan dalam bentuk museum. Ya, di bawahnya ada perpustakaan Al-Maktabah Qadimah. Di kalau antum dari Zamzam di sini, ini As-Saffah. Ya, nyebrang sedikit ini Istana Raja, dalam jarak cuma 15 meter ke sini kurang lebih. Lurus ke sini, kemudian belok langsung ke sebelah kanan. Di sini ada jembatan ke atas, ke lantai yang ketiga, ya, naik ke sini. Kemudian di sini antum langsung belok ke pintu sini. Ini ada Babul Ajyad, bab yang ke pintu ke-25. Ini bab Ismail, pintu ke-26. Antum lurus saja ke sini, jangan belok sini, jangan belok sini. Di sini kemudian ada gate lurus King Abdul Aziz, yang pertama di sini. Ya, antum belok kanan sini, lurus sekitar 30 meter dari sini, sebelah kanan ada pos satpam. Di atas pos satpam ada kamera CCTV 1. Dari sini antum jalan sampai ujung, di ujung sini, dari sini ke sini ada 35 kipas di atas. Pas di ujung sini. Kemudian ambil lurus ke sini, di sini ada bab Ali, ini masih dibuka, babus salam ini ditutup, di sini sebelumnya babun Nabi. Kemudian ambil tarik garis lurus dari babus salam ke sini, dari jarak sini ujung ke sini, ya ada sekitar 200 meter. Ke ujung sinilah, di sini ada bangunan warna krem di sini. Di sampingnya ada tempat ngambil air Zam-Zam dengan menggunakan keran. Jadi kalau punya girigen ingin ngambil banyak, jangan nyusahin orang ngambil di misalnya di termos-termos yang besar itu. Ngambil dari sini, itu ada keran langsung dan gratis di situ. Ya, beli kompannya sekitar 5 real, antum ambil dari situ, masukkan airnya, bisa bawa ke hotel. Isi kapan bolak-balik di sini. Sampingnya persis ini tempat Nabi dilahirkan. Ini Maulud Nabi, bayinya lahir di sini. Ya, bayinya lahir di sini. Cuman disamarkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi supaya tidak dikultuskan tempat ini. Karena begitu pernah ada yang tahu ini, banyak salah ibadah. Kan Ka'bahnya di sini, sholatnya ngadep ke sini. Betul Pak, Bu, pernah terjadi. Makanya kalau antum lihat, dari ujung saya sudah kelihatan. Dari ujung sudah ada di sini warna biru. Ya, ada tulisan di situ, ada gambar dicoret. Ada gambar orang sedang rukuk ke situ. Ada sorban dan sebagainya. Ada tulisan di situ, jangan beribadah menghadap ke sini. Karena ini bukan kiblat, haram hukumnya. Dan ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia juga yang salah ke sini. Ya. Kalau tidak mustahil ditulis pakai bahasa Indonesia. Nggak ada tulisan bahasa Cina, bahasa Jepang dan yang lainnya. Ya. Nah, jadi ini kemudian dicoret, tapi tidak mencoret tentang situs pernah lahir di sini Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya doa dua Nabi tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan tahukah Anda keduanya berdoa jauh sebelum kedatangan Nabi Isa. Saya pernah katakan 30 generasi sampai Nabi Ibrahim, dari Nabi Muhammad SAW.
Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarif, bin Ya'ruf, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ulangi Mas Boy. 30 generasi. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail alaihi wassalam, ya sampai kemudian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan nggak? 2 orang nabi, 2 orang rasul. Gelar yang pertama Ibrahim alaihissalam Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah. Jaminan surganya ada. Nabi Ismail disebut dengan gulamun halim oleh Al-Quran, yang paling perasa, yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. 2 orang nabi, paling dekat dengan Allah, disayang Allah, dijamin masuk surga. Inspirasi kisahnya sampai kita ke sekarang, mendoakan kepada Allah tentang maulud Nabi. Sehingga lahirnya Nabi Muhammad SAW 30 generasi setelahnya. Antum, Nabi bukan, Rasul bukan, tidak sedekat keduanya dengan Allah, jaminan surga nggak ada, hisab menegangkan, amalan berantakan. Kisah hidup antum belum tentu jadi inspirasi di masa depan. Sekarang pun tidak. Tiba-tiba antum menolak maulud, antum siapa? Kalau antum menolak maulud, berarti antum menolak Nabi SAW. Dalam pengertian baiknya. Jelas ya? Jadi kalau kemudian ada disebutkan maulid dan maulud, itu artinya maulid waktu kelahiran, maulud bayi yang dilahirkan. Sekarang, bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? Saya tahu nabinya dilahirkan, nabinya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya. Bagaimana kemudian menyikapi itu semua? Maka Masya Allah, Quran surah ke-11 tadi, 10 tadi, Yunus, ayat 57 sampai 58. Kalau sampai kemudian ke 58-nya, faliyafrahu. Gembira antum. Gembira, bahagia, silahkan. Ya, maksud tidak gembira, Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Ya, Nabi Ibrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya, gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi tidak gembira? Jelas ya? Nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya, gembira. Kita yang mendapatkan kedatangan beliau walaupun tak mampu melihatnya, dan kita menjadi umatnya, masa tidak gembira? Umat dulu bukan bagian umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad, padahal nabinya belum datang. Masa kita yang jadi umatnya, yang nabinya telah kemudian kita dapati walaupun tidak melihatnya, masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama kita mesti gembira. Maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? Maka contoh-contoh dari Nabi SAW, bagaimana mengekspresikan kegembiraan-kegembiraan dengan Nabi SAW itu, pertama, Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa. Di hari Senin. Jelas ya? Ini bagi Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Maaf, saya akan tafsirkan lebih luas, karena ini jadi hukum-hukum turunan. Ketika Nabi puasa di hari Senin, ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa? Kata Nabi, dzaka yauma wulidtu. Bima makna? Ini adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Jadi ini hukum kelahiran. Kalau antum misalnya masuk pada hari dilahirkan, boleh antum ikuti sunnah Nabi SAW. Apa sunnahnya? Puasa. Puasa. Kenapa puasa? Nabi SAW mencontohkan puasa. Hari Senin beliau puasa. Ketika antum puasa Senin, bukan cuma puasa sunnah, tapi ada nilai di situ. Nah, kalau hari lahirnya antum bertepatan dengan hari yang tidak diperkenankan puasa, seperti Jumat misalnya, hari kita bahagia, maka kata para ulama, ambil hikmah dari nilai puasa itu. Puasa itu kan 2 hikmahnya. 1, meningkatkan ibadah yang baik. 2, mencegah maksiat. Silahkan cek. Bukankah saat puasa ibadah antum meningkat? Silahkan cek. Saat puasa. Jangankan yang fardu, yang sunnah dikejar kan? Jangankan Quran yang dibaca, Al-Quran dibolak-balik. Maksiat ditekan. Tidak ada orang puasa maksiat. Tidak ada. Ya, bahkan pelaku maksiat pun saat puasa, libur maksiatnya. Minimal takut batal puasanya. Jangankan maksiat, maaf, mencela orang pun dia tahan, berdusta dia tahan. Jam 5 bu, tinggal 1 jam mau buka, dicela orang habis-habisan. Wah, nggak balas dia. Kenapa nggak balas? Kan biasanya antum keras. Habis maghrib, habis maghrib, luar biasa. Habis maghrib tuh, begitu maghrib lupa, habis maghrib lupa. Ya, kenapa? Dia jaga. Jadi hikmah orang puasa itu kalau sudah puasa, ibadahnya meningkat, maksiatnya hilang. Jadi kalau antum ikut rajin puasa, ibadah tidak meningkat, maksiatnya tetap ada. Ada yang salah dengan puasa antum. Makanya ketika datang hari kelahiran, sebetulnya yang paling tepat, kalau antum bertepatan dengan waktu-waktu sunnah puasa, antum puasa. Senin, antum puasa. Tapi kalau tidak bertepatan dengan waktu itu, hikmah puasa yang antum ambil. Antum koreksi diri sampai dengan hari kelahiran itu, berapa banyak ibadah sudah antum kumpulkan, berapa maksiat antum harus tangisi. Itu hikmah terbesarnya. Bukan rame-rame. Tiup lilinnya. Masya Allah, lilin ditiup, maksiat terus muncul. Apa faedahnya? Kasihan lilin tuh, udah dibakar, ditiup, dengan antum yang salah.
Paham ya teman-teman sekalian? Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyikapi keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang Tabuk, dari perang Tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i. Masya Allah, disambut dengan madid. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Hasan bin Thabit, buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abi Salma, tadinya musuh Nabi, begitu masuk Islam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah tentang Nabi. Ada yang menulis pujian kepada Nabi dalam bentuk sholawat. Ada yang menulis tentang amalan-amalan Nabi. Ada yang menulis tentang pengajaran-pengajaran Nabi. Dikumpulkan dan sampailah itu kemudian kepada kita semuanya. Dan itulah cara terbaik menyikapi tentang maulud dan maulid. Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya. 1. Quran surah ke-33 ayat 21-nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, biasanya kalau ada momentum-momentum tertentu orang bersemangat untuk mengingatnya. Silahkan cek. Hari pahlawan, ingat para pahlawan. Hari pahlawan berakhir, tidak ingat lagi. Hari kemerdekaan, ingat sampai pinang dipanjat-panjat. Ya, begitu dipanjat, kenapa panjat pinang? Masya Allah, menghormati pahlawan. Hari pahlawan sampai naik panjat pinang. Luar biasa. Ada yang tarik tambang, ya, menghadirkan energi para pahlawan. Antum bisa bayangkan, momentumnya ada. Begitu hilang itu semua, tiba-tiba hilang lagi kemudian ingatan kita. Artinya, selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan, ingat lagi amalan. Hilang Ramadan, hilang lagi kemudian amalan. Nah, jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi, disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung mereka ingat, disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi. Disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar sebelumnya Safar, Rabiul Awal, kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf, dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan, pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, kerja di instansi, bertepatan dengan Maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum Maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan Maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Di ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi SAW. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya. Jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Jelas ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya, setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya kalau diundang, Ustadz ada Maulid Nabi, saya datang untuk ceramah, untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan.
Makanya paham, begitu saya datang pas ceramah. Ceramah, saya berikan ceramahnya. Nabi begini, apa itu maulid? Allahu alam. Bukan Allahu alam, kan antum bikin spanduk ya di sini. Apa itu maulud? Maulud. Bukan maulud. Maulud itu begini, maulid itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik, masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya nggak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahadnya ada waktu taklim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah. Antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabi'in tidak ada coret. Zaman ini ada. Oh, lalu diserupakan lah yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan, Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin, cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang 2 hari, antum nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silakan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata Muawiyah, hadza irqun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat, karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan, kata para ulama, mendekati kaidah usul fikihnya. Lihat, kaidah usul fikih diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya qarinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antum makanan pokoknya apa? Beras, Masya Allah, beras. Baik pemirsa, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok ya. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Bid'ah. Alhamdulillah. Tapi kalau yang rame-rame tadi, yang tidak jelas ya, hanya menghabiskan anggaran, makan-makan tidak karuan, meyakini ini itu dan sebagainya, saya tidak sepakat dengan itu. Saya tidak sepakat. Allah Ta'ala alam bissawab.